Kalau laki-laki? Kakak. Perempuan? Kiki. Hai, welcome back to Veronica 168 YouTube channel. Gimana nih yang udah nonton part 1 kemarin? Seru kan guys? Kalau gitu, yuk kita lanjutin ngedongeng bareng Opa Agus, Dio, dan Vero di part 2. Selamat menyaksikan. Kata emaknya Malin Kundang, tapi beda. Malin Kundang sudah menjadi orang yang berhasil, kaya raya. Bahkan ketika emak Malin Kundang sedang di rumahnya, dia mendengar kalau ada kabar Malin Kundang datang ke nagari. Nah, emaknya datang mencari Malin Kundang, anakku. Anakku Malin Kundang. Itu sama dengan cerita yang ada di Sumatera Utara. Itu yang judulnya Sampuraga. Nah, kalau di Riau itu ceritanya judulnya Silancang. Nah, kayak anakku, mengapa kau malu mengakui aku sebagai emak kau? Air susuku yang selama ini telah menjadi darah daging. Mengapa kau malu mengakui aku sebagai emak kau? Nangislah Mama Malin Kundang itu. Sampai akhirnya Malin Kundang berkata, aku bukan anakmu. Karena anakmu pasti sudah tidak ada. Lalu istri Malin Kundang berkata, apakah itu ibumu? Mana mungkin? Ibuku telah lama tiada. Bagaimana mungkin aku yang kaya raya sementara ibu itu dengan pakaian cumpang-camping? Tak mungkin dia adalah ibuku. Sampai akhirnya Ibu Malin Kundang menangis. Benar-benar anak malu mengakui ibu. Air susuku yang telah lama menjadi darah dagingmu. Kini kau malu mengakui aku sebagai ibumu. Malin Kundang, anak malu mengakui ibu. Ibunya nangis, sedih karena kenapa? Malin tak mau mengakui ibunya sendiri. Kenapa dibilang Malin Kundang? Dia tak ingat masa kecilnya. Sebenarnya anak itu waktu kecil namanya Malin. Nah, Malin bukan maling ya, Malin. Nah, jadi si Malin sejak kecil kok senang dikundang-kundang. Dikundang-kundang tuh digendong-gendong. Cek ayana cek Sunda nama ti bayinanya. Anakku. Gitu, jadi dikundang-kundang tuh digendong-gendong. Tapi karena sudah besar, sudah kaya, tak mau lagi mengakui ibunya. Sampai akhirnya ibunya berkata, anak malu mengakui ibu. Anak tak mau lagi mengakui ibu. Sekali lagi, air susuku yang selama ini telah menjadi darah dagingmu. Mengapa kau malu mengakui aku sebagai emakmu, nak? Kau bukan ibuku. Sekali lagi, kau pergilah dari kapalku sebelum aku berubah pikiran. Akhirnya, Mak Malin Kundang tertati-tati perlahan. Dia masuklah turun ke dermaga itu. Dia naik perahunya dan menggayuhnya. Anak malu mengakui ibu. Pulang sampai di rumah, emaknya ambillah itu dia tampah. Apa? Nyiruknya. Nyiruk ambil tampah, dia sambil menampah gitu, sambil lumbung padi, menumbuk padi. Anak benar-benar malu mengakui ibu. Ya Tuhan, berilah peringatan dan pelajaran kepada anakku. Sejak saat itu, tiba-tiba angin menjadi kencang, langit menjadi gelap, ombak pun menjadi besar. Malin Kundang yang sedang berpesta itu entah
terbawa angin kemana sampai hilang dan lenyap. Saat itulah terjadi berita yang tidak menyenangkan. Anak yang malu mengakui ibu, anak durhaka. Maka dari itulah sampai sekarang kalau nanti anak-anak atau siapapun datang ke Sumatera Barat, pergilah ke pantai air manis. Nah, di pantai air manis itu ada bongkahan batu karang besar, benar-benar seperti kapal Finisi atau kapal zaman dahulu kala itu. Jadi dari jauh itu udah kelihatan seperti bentuk kapal. Dan ternyata menurut cerita orang-orang dulu, waktu ombak bergulung menghantam dinding karang itu suka terdengar jeritan dari si Malin Kundang. Ternyata di atas batu karang itu ada lagi satu bentuknya. Bentuk karang yang macam orang yang sedang tertelungkup, sedang bersujud. Kalau boleh bilang macam orang lah kena kutuk lah. Kena kutuk ya. Tapi na'udzubillah min dzalik. Ini kan hanya dongeng ya. Jadi ada batu yang berbentuk seperti orang sedang bersujud. Itulah. Jadi wujudan dari Malin Kundang yang memohon ampun kepada ibu. Nah, sampai akhirnya terkenalah hingga kini Malin Kundang anak durhaka. Tapi kadang-kadang beda. Karena di dalam cerita lama itu biasa orang-orang suka merasa bahwa dia takut akan murka orang tua. Karena kalau orang tua sudah murka, maka kita kadang-kadang tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena itu apa yang digambarkan oleh orang-orang takutnya itu, sehingga ada api yang membakar dirinya nanti. Jadi maksudnya, kaget. Saya juga kaget ya. Padahal nggak ada apa-apa ya. Ayo. Nah, jadi biasalah kehidupan orang zaman sekarang kan, anak terhadap orang tua suka gogorowokan tahu nggak? Jeritannya. Harusnya kan sama orang tua itu kan patuh, ramah, kemudian ya kalau ngomong sama orang tua jangan bersuara keras, kira-kira seperti itu. Nah, jadi nanti ya kalau digambarnya itu kapal, sebuah kapal yang boleh ada awan, ada angin, sehingga terkesan bahwa itu ada badai. Nah, itulah dia, Vero. Jadi bahwa cerita Malin Kundang itu adalah Malin anak malu mengaku ibu atau anak durhaka. Anak durhaka. Ya anak-anak ya. Jangan jadi anak durhaka ya. Harus sayang sama ibunya, harus hormat sama ibunya. Kan gitu lainnya. Si Malin Kundang udah tidur nyenyak ini. Okay. Wah, kalau gitu Opa kasih hadiah deh kamu. Mau nggak? Nih buku Opa yang pertama ya, dan ini buku Opa yang kedua. Oke, ya. Bilang apa? Oke, saling dulu. Oke. Opa Agus. Siap. Gimana nih menurut Opa Agus? Wah. Kapal yang udah jadi sama Vero nih. Jadi bakat itu sebenarnya tidak mesti harus dibawa dari lahir, tapi bisa juga dipelajari. Ini hasilnya. Tambah lagi deh hadiahnya deh, satu lagi deh. Tambah lagi, bilang apa? Oke guys, Veronica 168 udah selesai, dan terima kasih banyak ke Opa Agus sudah bisa nemenin Vero di vlognya Veronica Action 168. Siap. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke, Opa Agus, karena Opa Agus nih sibuk banget ini. Luar biasa sibuk banget. Iya, makasih banget sampai dikejar-kejar ke Bandung. Ke Cirebon. Kita kejar-kejar ke Cirebon, bener nggak? Demi Opa Agus. Kalau gitu minggu depan kejar lagi ya ke Surabaya. Oh, ya. Insya Allah, doain aja. Sekali lagi, jangan lupa tonton terus channel YouTube-nya Veronica 168.